dia makin cepat tinggi karena kalsium dan fosfornya. Nah, aku akan cobain demi kalian. Halo guys, cat lovers world, welcome to Kucing Batak Squad dengan aku Nita. Buat kamu yang udah subscribe aku lama, terima kasih banyak subscriber. Dan buat kamu yang belum subscribe aku dan kamu masuk ke channel ini, hi, welcome, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga pecinta kucing. Di channel ini aku akan banyak sharing tentang makeup maupun edukasi tentang kucing. So kamu bisa lihat video-video aku. Kalau misalkan video ini bermanfaat untuk kamu dan related dengan kehidupan kamu, make up dan juga kucing, maka silakan subscribe channel ini, like dan komen jika kamu senang, dan share ke semua sosial media yang kamu punya, juga komunitas cat lover supaya bisa membantu orang-orang lain dalam memelihara kucing dengan baik dan bahagia. So guys, kali ini aku akan mereview lagi karena aku sudah repurchase salah satu makanan yang pernah aku bedah komposisi sebelumnya. Please kamu lihat dulu bedah komposisi yang pertama supaya kamu nggak gagal paham di video ini. So aku repurchase lagi Royal Canin Maine Coon sebesar 2 kilo karena ketika aku bedah komposisi sebelumnya aku pakai yang 400 gram dan aku merasa untuk kitten-kitten aku rasanya itu kayak makanan ini tuh ngaruh banget sehingga aku repurchase yang kedua kalinya untuk Royal Canin Maine Coon. Dan aku akan informasikan ke kamu gimana review aku setelah pakai sebulan RC Maine Coon yang 2 kilo ini. Dalam video ini nggak ada bedah komposisi karena aku udah pernah bikin bedah komposisinya. Kali ini aku akan review lagi lebih dalam. So silakan disimak ya, semoga membantu. Awalnya kan aku beli yang 400 gram, tapi kemudian karena aku merasa ada sebuah perubahan hanya dengan 400 gram itu dan untuk 2 kitten, makanya aku memutuskan untuk repurchase lagi yang 2 kilo. Nah setelah aku pakai ini selama sebulan pakai Royal Canin Maine Coon, aku merasakan perubahan yang signifikan. Yang pertama yaitu kucing aku entah kenapa yang si Maine Coon itu, padahal dia itu ras Maine Coon mix, jadi bukan ras asli, tapi ada terasa perubahan-perubahan pada diri dia. Yang pertama adalah contohnya, ini aku sedikit compare ya, ketika kucing kitten aku pakai Pro-Plan kitten, itu kan dia tambah gemuk ya, perutnya tambah gede, badannya tambah gede, jadi melebarnya itu ke samping. Tapi ketika dia pakai Royal Canin Maine Coon ini, bahkan dalam seminggu, pertama kali aku beli yang 2 kilo ini, bahkan dalam seminggu itu kelihatan banget perubahannya. Badannya itu semakin panjang. Aku akan kasih kamu insert ketika dia coba makanan lain, Pro-Plan kitten, Imo KBM, kemudian dia ganti ke makanan ini, kamu akan lihat seberapa bedanya badannya dia, seberapa panjangnya badannya dia. Bahkan panjangnya dia itu sudah hampir lebih dari kucing aku yang dewasa, yang cewek, yang namanya Unyul. Ini kamu gede banget, sumpah. Panjang banget badannya. Oh my gosh. Panjangnya itu dikarenakan dia ada zat yang bisa membuat ototnya itu berkembang lebih cepat, yaitu kondrotin dan glukosamin. Seperti yang aku pernah jelasin ke video sebelumnya, kondrotin dan glukosamin itu kamu lebih familiar kamu temukan di suplemen manusia, karena biasanya itu adalah digunakan untuk manusia yang sedang fitness. Jadi biasanya kondrotin dan glukosamin itu difungsikan untuk orang-orang yang lagi nge-gym, kemudian dia nggak pengen ototnya kaku, sarafnya kaku. Nah itu adalah zat yang bisa
memberikan kelenturan pada otot dan sendi. Jadi kalau kamu angkat-angkat beban itu nggak ada masalah. Dan yang kedua nih ya, aku merasa kucing mix Maine Coon aku itu lebih aktif, lebih lari-lari, lebih loncat-loncat. Makanya itu kenapa energinya itu kayaknya lebih banyak daripada biasanya. Memang ketika dia pakai Pro-Plan Kitten itu juga energinya banyak sama. Dan juga ketika dia pakai IMO KBM itu juga sama. Cuman yang membedakan adalah adanya zat kondroitin dan glukosamin yang bikin dia itu semakin tambah panjang. Kalau biasanya IMO KBM dan juga Pro-Plan Kitten itu cuman bikin dia lebih gemuk, maka ketika dia pakai Royal Canin Maine Coon ini dia jadi lebih panjang. So aku tiba-tiba kayak kepikiran ya, mungkin next time kalau aku lagi ada budget yang lebih, aku akan mix Royal Canin Maine Coon Kitten dengan Pro-Plan Kitten, karena aku rasa aku bisa menghasilkan tubuh yang gemuk sekaligus panjang, jadi nggak kontradiksi gitu. Karena menurut aku Pro-Plan dengan RC Maine Coon ini oke, karena di Royal Canin Maine Coon ini nggak ada vitamin C, sedangkan pada Pro-Plan Kitten ada vitamin C dosis kecil. Zatnya itu nggak kontradiksi sama sekali. Pernah juga aku sebutkan di video pertama aku yang bedah komposisi Royal Canin Maine Coon, itu aku merasa kibelnya itu pas banget. Kalau misalkan kucing mix Maine Coon aku tuh makan makanan yang kibelnya kecil, itu ternyata makanan itu malah sering jatuh-jatuh di bawah kandang. Jadinya mubazir, karena biasanya kalau udah jatuh di bawah kandang itu pastinya kotor, terus kadang-kadang kena air karena air cipratan yang dia minum, dan juga kadang-kadang itu kebuang di luar kandang, jadi udah jatuh di floor atau lantai, sehingga ya tetap aja ujung-ujungnya akan kesapu. Kibelnya itu besar dan pas sama struktur giginya si mix Maine Coon-ku, maka dia makannya itu nggak belepotan, bahkan dia itu bisa menggigit dengan pas, dan juga itu melatih giginya dia supaya gigitannya itu lebih bagus dan supaya giginya itu tumbuh sesuai dengan Maine Coon yang asli, meskipun dia hanya kucing mix ras. Nah, kibelnya itu segini ya guys, jadi kibelnya itu cukup gede. Dan ini tuh kibelnya itu bentuknya kotak, tapi kotaknya tuh ada tekstur-tekstur korosinya, sehingga dia tuh bener-bener melatih gigi. Dan in case kamu penasaran rasanya itu kayak gimana, aku akan cobain demi kalian. Jujur rasanya tuh enak. Enaknya tuh bukan kayak biskuit manusia ya, ini tuh rasanya hampir mirip-mirip dengan RC Kitten Persian. Ya berarti kamu udah tahu lah ya kalau aku juga udah pernah nyobain RC Kitten Persian ya guys. Ngomong-ngomong soal tekstur, seperti yang pernah aku sebutkan juga di video aku pertama, bahwa RC Kitten Maine Coon ini tekstur kekerasannya tuh tidak sekeras yang aku pikirkan, bahkan lebih keras maksi. Jadi RC Kitten yang Maine Coon ini lebih lembut daripada RC Persian Adult, tapi memang teksturnya itu sama aja dengan RC Kitten Persian dan RC Kitten yang biasa. Cuman memang kekerasannya itu lebih keras daripada Kitchen Flavor. Tapi kalau kamu dibandingkan dengan Cleo, lebih keras teksturnya Cleo Kitten. Dan pastinya selain adanya kondroitin dan juga glukosamin, pada RC Kitten Maine Coon ini kan kalsiumnya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada RC Kitten yang biasa maupun RC Kitten yang Persian. Nah makanya itu bikin dia makin cepet tinggi, karena kalsium dan fosfornya yang ada dalam satu kibelnya itu makin membuat dia itu tumbuh lebih maksimal. RC Kitten Maine Coon ini kan kibelnya besar, jadi kamu jangan heran kalau kucing kamu itu makannya lebih sedikit daripada biasanya. Bukan mereka nggak suka, tapi memang dalam satu kibel itu nutrisinya itu penting banget, dan nutrisinya itu sudah pas untuk seekor Maine Coon. Jadi misalkan nih, biasanya kalau dia makan, sekali makan nih ya mungkin 30 kibel Kitten Persian, maka ketika dia makan RC Maine Coon ini mungkin 10 atau 7 aja dia udah kenyang, karena kibelnya itu gede, dan mungkin juga itu melatih dia untuk makan kan, melatih dia untuk menggigit kan. Nah kalau kucing kamu dari kecil itu sudah makan yang kibelnya kecil-kecil, kan biasanya nggak digigit ya, tapi langsung dielek gitu kan, langsung masuk gitu kan. Nah mungkin dia akan males ngegigitnya. Nah itu yang membuat dia itu makannya lebih sedikit, tapi nggak masalah, karena yang penting itu adalah nutrisinya seimbang. Dan mau nggak mau, kalau kamu punya Maine Coon yang asli ataupun kamu punya Maine Coon yang mix, nah dia kan masih ada Maine Coonnya. Nah kamu harus latih giginya dia supaya dia tuh nggak males, supaya animal instingnya tuh masih tetap ada. Dan jangan sampai yang namanya kucing Maine Coon itu disamakan dengan kucing Persia.
Karena yang namanya kucing Maine Coon itu punya keterbatasan, punya penyakit, biasanya dia tuh penyakit bawaannya itu penyakit jantung. Makanya kenapa kamu kalau pilih-pilih makanan untuk kitten Maine Coon kamu itu harus yang sesuai, yang nutrisinya seimbang. So guys, itu dulu review dari aku. Kalau misalkan ada hal yang kurang akan aku tambahkan di description box. Dan jangan lupa kamu lihat bedah komposisi pertama aku supaya kamu gak gagal paham sama apa yang aku sampaikan di sini. Aku akan link di description box video pertama part 1. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa share ke komunitas cat lovers kamu supaya kucing-kucing lainnya yang Maine Coon ownernya tahu seberapa bagusnya RC Maine Coon dan kenapa kita harus pakai RC Maine Coon untuk kucing Maine Coon. Oke, see you on the next video. Goodbye. Juga udah gatel.